Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi khalaqa az-zawjaini dzakara wal unsa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah Masjid Istiqomah rahimahullah. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia yang mulia, manusia yang ideal, manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang berhak untuk menikmati kelak surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ditamsilkan keberadaannya kasyajaratin thayyibah, seumpama sebuah pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya kuat menghujam ke dasar tanah. Wa faruha fis sama, tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Dahan dan rantingnya menjulang ke langit, dan pohon itu tumbuh dengan subur, lalu dia berbuah, yang buahnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang hidup di sekitar pohon itu. Kullahin, setiap saat, biizni rabbiha, dengan izin Allah Tuhannya. Inilah tamsil manusia yang ideal, manusia yang paripurna. Akar dari pohon itu adalah akidah, keimanan. Sementara dahan dan ranting yang menjulang ke langit, ibadah dalam kaitan hablum minallah, dan buah dari pohon itu adalah ibadah dalam kaitan hablum minannas. Pada kesempatan bahasan kita di kuliah duha kali ini, kita ingin menitik beratkan pada masalah akar dari pohon itu, sesuai dengan tema kita pada kuliah duha kali ini. La ilaha illallah, kunci utama untuk masuk surga. Dengan tamsil pohon tadi kita memahami bahwa kalau sebuah pohon akarnya sudah tercabut dari dasar tanah, tamatlah riwayat pohon itu. Jangankan berbuah, bertahan hidup pun mustahil. Itu yang digambarkan di dalam ayat 26-nya. Wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin tussat min fawqil ard ma laha min qarar. Maka keberadaan pohon itu sudah selesai. Paling manfaatnya tinggal kalau masih bisa dimanfaatkan jadi kayu bakar. Maka manusia yang hidupnya tidak didasari dengan akidah yang benar, ya seperti itulah, nggak ada gunanya.
Gak mungkin dia bisa bertahan, pohonnya bisa. Gak ada hablum minallah, gak ada hablum minan nas. Karena untuk hablum minallah, hablum minan nas itu bernilai di mata Allah harus didasari dengan keimanan. Maka sering kita akan dapatkan di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang amal soleh, itu didahului dengan amanu. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solehat. Kalau sudah tidak didasari dengan amanu, maka itu bukan amal soleh, amal yang salah. Tidak ada gunanya itu di mata Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka orang-orang kafir itu tak ubahnya kalau pohon itu akarnya sudah terangkat dari dasar tanah. Nasib mereka kelak di akhirat akan jadi kayu bakar, dibakar di neraka jahanam. Jika seorang mukmin berakidah yang kuat, maka dia tidak ubahnya pohon yang memiliki akar yang kokoh. Kalau akarnya sudah kokoh, kuat, angin sebesar apapun, insya Allah gak membuat pohon itu tumbang. Tapi kalau pohon itu akarnya sudah lemah, dengan angin sepoi-sepoi saja, dia bisa terombang-ambing ke kanan, ke kiri, bahkan sampai tumbang. Maka seorang mukmin yang ideal itu harus memiliki akar akidah yang kuat, sehingga tidak terombang-ambing. Hari ini kelihatannya seperti muslim, besok ketemu orang kafir seperti orang kafir. Besok lagi ketemu orang musyrik, ciga jalma musyrik. Hari ini berpelukan bersalaman dengan orang muslim, besok mencium tangan orang kafir. Itu kalau akidah itu sudah lemah, terombang-ambing itu. Dan akidah ini harus akidah yang benar. Akidah yang benar adalah akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu akidah yang benar. Selain yang didasari dengan la ilaha illallah, bukan akidah yang benar. Jadi keyakinan yang sesat, keyakinan yang tidak benar. Jadi dasar pohon itu harus memiliki akidah yang benar. Pohon kalau kita potong dahannya, sehingga yang tersisa cuma dahan seetik dengan akar, nggak ada masalah. Selama akarnya itu masih kokoh, akan tumbuh lagi. Tapi kalau yang kita potong itu adalah akar, sudah selesai, habis ceritanya. Ya. Akidah itulah yang bakal dinilai oleh Allah pertama itu. Mulia tidaknya seorang manusia, benar tidaknya seorang manusia, berhak tidaknya seorang manusia memasuki surga Allah. Ini ukurannya.
Semua yang punya keyakinan berbeda dengan prinsip akidah la ilaha illallah, maka dia tidak punya hak untuk memasuki surga sedetik pun. Itu sebabnya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah SAW di dalam mengislamkan manusia, itu dari 23 tahun masa risalah Rasulullah SAW, 13 tahun itu hanya menanamkan akidah, meluruskan akidah. Gak ada satupun ibadah yang turun selama 13 tahun itu, kecuali sholat. Itu pun di akhir periode Makkah itu, menjelang habisnya periode pertama 13 tahun itu. Perintah saum, haji dan ibadah lainnya itu turun di fase berikutnya, 10 tahun terakhir. Supaya si akar itu kuat dulu, supaya nanti pohon itu bisa tumbuh dengan baik dan pohon itu tidak terombang-ambing gitu. Dan Rasulullah SAW menjamin kalau akar sudah kuat dan bertahan sampai akhir hayat seseorang, pasti dia masuk surga. Mau membawa dosa sebanyak apapun, pasti masuk surga. Selama akidah itu utuh. Paling kalau dia membawa dosa yang sangat banyak, paling mampirlah di neraka. Jadi si akidah yang benar ini tiket utama untuk masuk surga. Jadi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir apapun bentuk kekafirannya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sebenarnya orang-orang kafir apapun kekafirannya, apakah dia ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani atau kafir-kafir lainnya, mati dia dalam keadaan kafir seperti itu, maka terancam kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Kenapa? Gak punya tiket. Tiketnya itu adalah la ilaha illallah, akidah yang benar. Tapi orang yang mati dalam la ilaha illallah, sebanyak apapun dosa dia, pasti masuk surga. Dia sudah pegang tiket. Tinggal nanti masalahnya, dia harus mampir dulu di neraka atau tidak. Itu baru nanti dihisablah. Berapa banyak dosanya, berapa banyak ibadahnya. Kalau ibadahnya lebih berat dari dosanya, langsung masuk. Kalau nanti dosanya yang lebih berat, ya mampir dulu di neraka. Tapi untuk masuk surga pasti. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia berpegang dengan prinsip la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga, pasti. Yang menyatakannya Rasulullah. Dan Rasul tidak akan pernah menyatakan urusan agama seperti ini kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Pasti masuk surga. Jadi asal manusia menyatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Padahal dia nggak pernah sholat, pasti nggak masuk surga. Nah, mari kita bahas itu. Pasti masuk surga kalau dia benar-benar memenuhi makna dari la ilaha
illallah. La ilaha illallah itu prinsipnya adalah mengesahkan Allah. Makanya prinsip pengesahan Allah itu ada dalam Quran surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni, suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu harus diyakini oleh seseorang itu murni, suci, esa. Dia tidak serupa dengan makhluk apapun. Tidak ada sekutu baginya. Tidak punya anak, tidak diperanakan. Sehingga tidak sama sekali dengan makhluk. Dia suci dari segala sifat yang tidak sempurna. Karena dia adalah zat yang maha sempurna.